saya harus bisa ngomong ilmiah juga kan gitu kan ya. Nanti ini Pak Nurdiono doktor tapi ngomongnya nggak ada ilmiah sekali kan gitu kan. Nggak lucu juga kan gitu ya. Kalau kita dalam persamaan itu kan ada garis linier begini ya. Kenapa saya berpikirnya zigzag ya untuk sukses ya? Karena kalau kita linier ya, garis linier, maka titik tertingginya itu hanya satu di garis itu. Jadi kalau ditarik, misalnya ini, titik tertinggi di titik tertentu, itu ya itulah paling tertinggi, batas garis itu. Kalau kita berpikir zigzag, maka enggak ada batasnya, dan semakin banyak titik tertinggi bisa dicapai. Jadi kalau kita zigzag begini, kan enggak ada batasnya ini, batasnya sampai ke langit kan gitu ya, sampai ke langit batasnya. Tapi kalau linier, tadi kita sudah dibatasi. Nah, kita sudah dibatasi dengan constraint itu, ada kondisi itu. Ini yang membelenggu sebenarnya. Apakah itu tidak boleh? Boleh saja, tapi juga harus menerima bahwa orang yang punya pemikiran harus zigzag. Jadi harus perpaduan. Maka kondisi di suatu persamaan kita, kalau kita menghitung wah dengan variabel yang banyak gitu seolah-olah hebat ya, tapi ada sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Apa itu? Adalah pasti ada error termnya. Error term itu adalah milik Tuhan itu. Ya, error term itu milik Tuhan. Jadi manusia bisa variabel banyak, semakin kecil error termnya semakin baik. Tapi bukan berarti kalau mau kejadian sesuatu, Tuhan sudah mengendaki dengan error term yang kecil tadi, nggak bisa terjadi. Nggak begitu, itu milik yang Maha Kuasa. Ini kita harus sadar, ada keterbatasan di kita. Boleh kita menghitung wah dengan hebat, dengan apa, tapi begitu itu masuk pada error term, maka ini bukan ranahnya manusia. Artinya kita harus berpikir ada sesuatu di luar dari pemikiran yang rasional tadi, ada yang irasional. Nah, maka kita harus bisa berpikir zigzag. Dan untuk bisa berpikir zigzag, adik-adik harus bisa membelah-belah otaknya. Belahlah otak kita ini. Tapi bukan berarti pakai pisau dipotong-potong, wah enggak gitu. Artinya apa? Manusia diciptakan oleh Allah adalah manusia yang sempurna. Tidak ada yang bisa melebihi kecerdasannya itu di dunia ini di atas manusia. Karena apa? Manusia diberikan otak. Otak kita ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sempurna dan sangat baik. Karena apa? Kita bisa berpikir dalam waktu bersamaan beberapa hal. Semakin bisa kita menentukan keputusan dalam waktu bersamaan banyak hal, maka semakin hebat kita. Dan itu diperlukan latihan. Perlukan latihan. Sebagai contoh begini. Nah, kata adiknya, bapak itu yang bisa ini. Masa mikir kita mengambil keputusan dengan bersamaan kan gitu ya? Adik-adik pada waktu belajar motor, naik motor, pasti konsentrasinya hanya gimana naik motor itu aja. Karena kalau nanti gak konsentrasi naik motor, maka motornya bisa jatuh kan, itu kan gasnya gaguk gitu kan ya. Nah, duduk sana duduk sini, nanti mogok kan gitu, bisa-bisa berhenti di tengah jalan kan gitu. Jadi konsentrasinya adalah betul-betul kita hanya naik motor itu. Tapi dengan kita kembangkan lebih lanjut ya, kita belah-belah otak kita, karena otak kita ini tergantung kita mau membelahnya bagaimana, memberikan fungsinya bagaimana. Nah, terus setelah adik sudah bisa naik motor, kebetulan adik-adik bawa HP. Nah, ada yang nelpon, ini mungkin setirnya cuma tangan satu, tangan kirinya sudah megang HP. Artinya apa? Pada waktu bersamaan kita sudah ngambil dua keputusan. Keputusan naik motor, lancar, dan keputusan itu HP. Nah, pada bersamaan lagi kita bisa mengambil keputusan tentang
policy apa yang harus dilakukan. Karena mungkin ada yang urgen yang harus kita putuskan saat itu juga. Nah, harus kita putuskan saat itu juga. Nah, sehingga dari sini yang perlu kita kembangkan adalah kita harus belajar dan melatih. Supaya otak kita dalam waktu bersamaan bisa mengambil suatu keputusan yang bersamaan. Misalnya kita belajar naik mobil, nah nanti naik mobil kita bisa ngobrol, bisa apa, bisa ambil keputusan, bisa misalnya kebetulan kalau Bapak laporan keuangan perusahaan itu sudah nggak perlu saya harus dikirim secara manual, enggak. Saya di mana-mana cukup pokoknya seminggu 2 kali saya di email saja, saya bilang gitu. Nah, jadi sambil bawa mobil kita masih bisa buka emailnya tadi begitu masuk. Oh ini bisa bilang tidak misalnya keputusan, sangat bisa. Nah inilah betul-betul manfaat daripada ilmu pengetahuan, intellectual capital. Jadi modal yang tadi pertama adalah intellectual capital. Nah, nanti ada dibagi 2 ya, intangible asset dan tangible asset. Tadi saya bilang itu aset ada 2, tangible asset dan intangible asset. Yang intangible asset itu ada 3 dan yang tangible asset yang harta berwujud hanya ada 1. Saya ceritakan satu persatu. Ini sudah yang intangible asset itu pertama adalah ilmu pengetahuan. Dimulai dari ikro kan gitu. Nah yang kedua, apa yang modal harta yang tak berwujud, yang kedua ya adalah social capital. Nah, social capital ya. Ini semua social capital itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Kita bisa bilang bahwa hubungan kita luas karena kawan kita luas. Ternyata kalau dibuka di HP kita itu mungkin sudah sekian ribu orang misalnya kan gitu kan. Sudah sekian ribu orang nama yang terekam di HP kita misalnya. Nah, bahkan sekarang karena kepedulian dengan teknologi maka kita kalau ketinggalan HP itu jadi bingung kita. Pulang dulu lah di HP-nya anter kan gitu kan. Karena apa? Ada sesuatu yang social capital di dalamnya itu tadi. Yang siapa tahu itu akan berhubungan dan kita harus ngambil keputusan. Ya. Yang kedua adalah social capital. Nah, yang ketiga apa yang itu intangible asset itu harta tak berwujud atau modal yang tidak berwujud ya. Yang tidak berwujud. Yang ketiga adalah soft capital, soft skillnya. Jadi soft capital. Nah, soft capital itu namanya soft. Itu adalah yang ada perasaan, ada inovasi, ada kejujuran, ada misalnya kontribusi apa. Ada mungkin kita punya pengembangan yang bagaimana ya, yang sifatnya adalah betul-betul soft, kejujur, agama. Orang ini dikenal baik ya, orang ini dikenal memang punya inovasi-inovasi ke depan, orang ini kredibel misalnya, orang ini memang punya visi misi memang jauh ke depan. Orang ini memang menjadi yang dipikirkan bukan hanya masa kini, tapi adalah masa depan. Dan untuk masa depan bangsa kita itu ada pada adik-adik ini sebenarnya sekarang. Kenapa? Adik-adik akan menjadi orang yang mumpuni untuk ini paling tidak itu 15 sampai 25 tahun ke depan. Indonesia ini 15 sampai 25 tahun yang ke depan, adik-adik inilah yang menentukan. Apakah bangsa kita ini nanti mau masuk kemana, ya,
mau pergi kemana, maka tergantung dari generasi mahasiswa sekarang dan anak-anak SMA. Itu untuk melihat Indonesia di zaman kita ini melihat ke, dan karena nanti zamannya mereka itu lain lagi kan gitu ya. Di zaman kita melihat mudah-mudahan ya 25 tahun yang akan datang misalnya kita masih bisa melihat dan lain. Ini adik-adik inilah nanti yang ini harus kita persiapkan. Dan kondisi yang memprihatinkan di negara kita adalah jiwa entrepreneur atau entrepreneurship-nya itu belum mencapai 2% dari jumlah penduduk. Dan cilakanya lagi, dari yang ada itu 60%-nya itu usianya sudah usia di atas 50 atau di atas 40 tahun. Ini menjadi persoalan ini. Harusnya umur-umur yang sangat produktif adalah itu misalnya 30 sampai 60 lah kira-kira begitu. Tapi sekarang alhamdulillah itu umur hampir 70 bisa jadi wakil presiden kan gitu kan ya. Nah, artinya apa? Ada perkembangan yang produktifnya. Nah, ini yang perlu disiapkan oleh adik-adik. Kita, negara kita entrepreneurnya itu belum mencapai 2% dari jumlah penduduk. Negara-negara yang maju pasti di atas 2%. Negara tetangga kita sudah lebih dari 2%. Bahkan untuk negara maju itu bisa mencapai 7% dari jumlah penduduknya. Ya. Jadi apakah ini tidak bisa dicapai? Sangat bisa kalau memang kita mau dan menginginkannya. Jadi sukses itu bukan hanya miliknya orang tertentu. Bukan hanya milik saya, milik bapak, milik ibu, milik adik-adik. Tapi adalah milik semua orang yang mau dan menginginkannya. Jadi sukses itu adalah milik semua orang yang mau dan menginginkannya. Jadi kalau kita mau menginginkannya, berusaha, maka itu akan bisa. Saya sedikit waktu ini pengalaman ya. Waktu mau sekolah ngambil S3 usia saya sudah kepala 5. Ya udah kepala 5. Jadi apa iya ya gitu ya. Nah, apa iya dengan usia saya waktu itu sudah 54-an ya, 54 tahun kurang lebih ya. Saya baru mau masuk kuliah S3 di UGM kan gitu kan. Nah, jadi ya kita bismillah. Iqra tadi, baca ya gitu ya. Nah, ternyata ya bukannya ini nun sewu ya, saya bukan menonjolkan diri tidak. Tapi alhamdulillah kemarin saya menjadi orang pertama yang lulusan di jurusan saya, akuntansi yang dari Unila. Jadi kemarin ada 18 orang dosen yang berangkat ngambil kuliah, ngambil S3 di UGM, 3 jurusan. Nah, di jurusan saya akuntansi, alhamdulillah. Nah, kemarin ini bulan kemarin baru disusul ada 1 lagi. Ya, masih ada 4 lagi yang akan menyusul ke depan. Nah, dengan segala variasi yang itu bisa cepat atau tidak, nggak tahu kita kan gitu. Jadi ada sesuatu. Jadi adik-adik jangan takut. Kenapa? Ada sesuatu kekuatan yang di luar kemampuan kita. Istilah saya kadang-kadang ada invisible hand, ada tangan-tangan ajaib yang membantu kita mungkin. Jadi tangan ajaib itu bukannya punya Maradona aja yang bisa ngegulin bola apa itu, tapi ada sesuatu yang kita tidak tahu. Kalau kita mau, kita berusaha, yakinlah itu. Jadi adik tidak boleh takut untuk mencapai sesuatu. Dengan kuncinya adalah belajar.
dengan segala perjuangan waktu sekolah, ada pro kontranya, wah udah panjang urusannya, pro kontra itu panjang. Jadi kalau cerita sedikit tentang pendidikan, memang saya juga kadang-kadang hanya mengikuti aja proses, karena saya dari seorang perawat, ya, jadi dikerja di Abdul Muluk itu 11 tahun jadi perawat. Nah sekarang bisa alhamdulillah kita ditonton seluruh dunia ini, termasuk Bapak Ibu semua sekalian. Ini harus kita syukuri, Kenapa saya bilangnya? Jadi SMA saya 2, SMA dan sekolah perawat. Perawat itu zaman dulu SPR itu setingkat SLTA juga. Nah kenapa? Belum ada D3 zaman dulu. Jadi udah lulus SMA, sekolah perawat, kerja di rumah sakit, ya, kerja di rumah sakit 11 tahun sambil kuliah lah di Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi Unila. Begitu selesai, ini cerita sedikit ya, dan sedikit sekali lagi mohon maaf bukan saya menunjukkan kesombongan, enggak ya, jauhkanlah di pikiran itu, hanya cerita bahwa setelah lulus ditariklah itu di Dinas Kesehatan provinsi, tapi dari fakultas memang sudah diminta untuk jadi dosen. Nah, sehingga akhirnya keluarlah dari Departemen Kesehatan. Nah, akhirnya mencintai jadi dosen di Fakultas Ekonomi Unila. Nah, begitu jadi dosen, ini ada tantangan baru, adik-adik. Ada tantangan baru di mana kita sanggup apa tidak. Apa tantangannya baru? Pada waktu tahun 86, Fakultas Ekonomi Unila sudah punya keinginan untuk buka jurusan akuntansi. Tapi siapa dosennya? Persyaratan untuk buka jurusan akuntansi itu awal itu 3, sehingga berangkatlah itu almarhum Farid Jaidin, almarhum Sulaiman Rosali, dan yang masih ada sekarang Bapak Haji Nawawi Munab, udah pensiun ya. Itu masih ada. Setelah beliau pulang ke fakultas ya, ternyata peraturannya berubah menjadi 5, tidak 3 lagi. Jadi terus akhirnya saya beserta Pak Ende itu saya ajak, mari kita sekolah. Nah, tapi sekolahnya S1 lagi, bukan S2. S1 lagi, bayangin kita sudah S1, suruh ngambil S1 lagi. Ini kan sesuatu yang aneh, sama aja tadi saya SMA, suruh sekolah SMA lagi, perawat itu. Ini kan sesuatu yang aneh ini kan, kok mau kan gitu. Tapi ternyata semua Allah memberikan berkahnya kan gitu, semua Allah memberikan berkahnya. Berkahnya apa? Bahwa di perawat saya bisa mengembangkan bisnis-bisnis berkaitan dengan kesehatan. Yang akuntansi saya bisa membuat kantor akuntan publik, ada kantor akuntan publik. Nah, yang manajemen saya ada perusahaan-perusahaan yang harus di manage gitu. Jadi ini artinya apa? Kalau kita tekuni dan kita mau belajar, pasti ada manfaatnya. Sehingga waktu itu banyak teman-teman yang wah kamu perawat kok sekolahnya di ekonomi, mau jadi apa? Saya hanya mengatakan pokoknya saya mencari ilmu aja kan gitu. Belum tahu mau jadi apa itu nggak tahu dulu. Pokoknya cari ilmu aja gitu. Jadi hidup ini biarkan saja proses. Tapi kita harus berusaha. Nah, biarkan kayak air mengalir, tapi jangan terbawa arus air. Tuh. Jadi kita itu biarkan kayak air mengalir, tapi jangan terbawa arus air. Kenapa? Kalau terbawa arus air, nanti tanpa kendali. Maka di dalam air itu, walaupun kita air terjun, pengendalinya tetap kita. Maka jangan terbawa arusnya. Nah, tetap kita pengendalinya. Jadi menentukan arah itu adalah dari kita. Soal keberhasilan nanti ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Jadi itu tadi yang ketiga, sampai yang ketiga ya. Sampai yang ketiga itu tadi modal yang harus dimiliki adalah soft skill. Soft skill. Jadi belajar itu adalah tidak mesti harus di bangku sekolah. Waktu itu saya ingat sekali Non Sewu ini ngomong tentang Bahtera Nila lagi. Waktu itu ada seorang arsitek, tapi saya nggak perlu nyebutkan orangnya ya. Pada waktu itu arsitek, dia kita minta bantuannya, tapi minta digaji 1 juta. Itu adalah untuk memotivasi kita ke depan untuk lebih baik. Karena orang yang lupakan sejarahnya juga tidak baik. Masa lalu adalah cermin kita. Jadi kalau kita bercermin kan melihat ke belakang. Jadi kita tetap harus melihat kondisi ke belakang. Karena apa? Karena kalau kita tidak melihat kondisi ke belakang, siapa tahu nanti kita tidak tahu yang dilewatin, tidak tahu proses kita. Makanya mobil itu spionnya ada ngadep ke belakang kan gitu. Karena melihat ke belakang dia. Nah, apa yang kita lewati prosesnya itu akan tahu. Nah, itu yang cerita yang modal ketiga ya. Modal yang keempat baru ini yang tangible asset. Harta berwujud, modal yang berwujud. Modal yang berwujud ini ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kita yang luar biasa. Tinggal kita mau manfaatkan atau tidak. Jadi kalau adik-adik bilang bahwa itu yang keempat ya, itu adalah physical capital. Physical kelihatan dia. Ya, kalau tadi intangible tidak kelihatan, sekarang tangible asset itu yang kelihatan. Yang disebut physical capital. Nah, sekarang dimulai dari badan kita aja lah. Allah memberikan fisik kepada kita. Kita itu sudah diberikan sangat sempurna. Tapi dalam kondisi tertentu itu bisa dimanfaatkan yang luar biasa. Contohnya, kalau adik-adik mau cuma cari duit aja, mudah. Tiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali bisa. Paling lama setahun lagi dari tubuh kita bisa. Apa? Donor darah aja bisa dapat duit nggak? Kita tidak meninggal karena donor darah, malah membantu menyelamatkan jiwa orang lain. Jadi Allah sudah memberikan fisik kepada kita yang luar biasa, bahwa darah kita aja bisa diberikan kepada orang lain. Dan nanti menyelamatkan orang lain tentunya biasanya juga kadang-kadang mereka akan memberikan sesuatu yang artinya nilai, bukan mesti uang, tapi nilai-nilai silaturahmi yang luar biasa. Itu fisik. Nah, kita misalnya punya ginjal berapa? 2 kan? Coba ginjal kita ini 1 diambil, didonorkan, enggak meninggal kita. Tidak meninggal kita. Dan sangat bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau dibilang enggak punya modal itu berarti kita tidak mensyukuri atau kita kurang mengembangkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang diberikan yang luar biasa. Nah, itu tadi ginjal kan gitu. Kita punya mata berapa? 2 kan gitu kan ya. Nah, kalau kita matanya 1 saja, itu juga masih kelihatan kita, masih bisa normal kayak gitu. Coba kornea mata kita itu didonorkan untuk donor, dijual, laku mahal sekali. Mahal sekali. Kornea mata ini ya, itu sangat laku sekali. Jadi kalau misalnya adik-adik suruh usaha, suruh berkembang, waduh Pak, saya nggak punya modal Pak. Nah, coba pikirkan itu, yang di tubuh kita aja luar biasa. Tak ternilai, kan gitu kan? Nah, yang lebih tak ternilai lagi adalah otak kita sebenarnya. Otak kita. Jadi kalau adik-adik bilang, waduh saya sekolah kok saya jadi anak bodoh ya gitu ya.
Itu sebenarnya bukan masalahnya itu. Masalahnya adik-adik mengembangkan enggak otaknya itu. Dipakai enggak? Nah yang cilakanya kita ini jangan sampai terjadi jadi otak udang. Otak udang. Otak udang, udangnya dari Indonesia masih gurih. Karena apa? Enggak pernah ada yang ini kan, hutannya masih luas, sampai semua luas kan gitu ya. Masih enak. Termasuk otak manusia, mungkin orang Indonesia ini otak yang paling gurih. Ya, karena apa? Enggak pernah dipakai. Cuman jangan otak manusia dimakan nanti ya enggak. Artinya otak mungkin orang Indonesia ini masih utuh, masih mulus gitu. Karena apa? Tidak pernah dipakai. Tapi kalau otaknya orang luar pakai terus kan? Nah terjadi ada penyusutan kan gitu. Tapi penyusutan sebenarnya berkurang. Karena apa? Karena dia punya nilai yang masa depan yang lebih baik. Nah, memakai pikiran, memang betul itu kita menggunakan otak kita. Tapi enggak tambah kurang, tambah banyak kita. Nah jadi kesimpulannya untuk bisa mencapai itu tadi, kita membutuhkan 4 modal. Nah, yang sering terjadi di laporan keuangan kita, orang-orang mengambil keputusan, misalnya dunia perbankan dan lain-lain, itu yang dilihat hanya suka itu yang tangible asset. Nah, misalnya bapak-bapak join, yang satu memang punya ilmu pengetahuan kompetensi di bidang itu, yang satunya punya duit. Nah, jangan-jangan yang dihargai modalnya banyak yang punya duit itu. Kebalik ini, nggak bisa seperti itu. Justru yang punya ilmu pengetahuan itu nilainya lebih tinggi dibandingkan uang tadi. Dari urutan saja modal itu adalah yang intelektual betul urutan pertama. Ikro urutan pertama. Nah, kebanyakan kita dunia usaha kita kalau misalnya adik-adik mau bergabung begitu ya sama temennya, wah ini satu ini anak ini kompeten sekali, misalnya wah jurusan perikanan, misalnya kan ya perikanan, ahli dalam perikanan, betul-betul adik ahli dalam perikanan, tapi dari tangible asetnya tadi nggak ada, misalnya duitnya nggak ada, join gitu kan, join berdua. Nah, yang punya duit ini merasa lebih hebat daripada yang otaknya kompeten di bidang itu. Padahal ini kebalik. Inilah kalau mau usaha maka harus menghargai intellectual capital. Intellectual capital ini. Nah, ini dunia kita masih ya ini tugas adik-adik untuk menjelaskan. Nah, untuk bisa itu mesti adik-adik membuktikan. Tadi yang kita contohkan rumah harus ada arsitek, dari mana bayarnya? Toh jadi juga hampir 600 rumah ya Pak ya, hampir 600 rumah itu jadi itu. Dan sekarang perkembangannya juga luar biasa. Kalau boleh dibilang sekarang adalah pemukiman yang terdekat juga dengan kampus. Kalau dulu nggak diciptakan oleh orang-orang yang aneh gitu, karena apa? Gimana aneh? Oh itu jalan kaki. Masuk ini dari situ itu belum ada listriknya. Waktu masang listrik ribut lagi sama pemilik tanahnya waktu itu, nggak boleh lagi segala macam. Nah minta ganti ruginya kelewatan lagi, sehingga ada itu ya. Ini cerita lucu tapi juga akhirnya itu jadi milik yang tak bertuan itu. Kalau adik-adik ngelihat ke rumah pintar Bateranila, nah itu ya, masuk ke sana, itu terus mengkol ke kiri, itu ada tanah pojokan, ya, tanah pojokan yang kira-kira cuman 5 meter kalau nggak salah Pak, itu kalau di segitiga gitu pojokan itu, karena itu kena parit begitu kan dulu kan, itu dulu mau kita beli, ya, supaya kita ini nggak boleh sama dia, ngotot nggak boleh mau bikin itu. Akhirnya apa? Nggak dibeli tapi dia juga nggak bisa pakai sama sekarang. Itu terbukti itu di Bateranila itu. Jadi artinya apa? Kita itu nggak boleh kadang-kadang perpandangan hanya maunya sendiri, nggak boleh. Ada sesuatu hal yang
itu milik bersama, ketentuan bersama, norma-norma yang kita pakai. Nah, sehingga setelah saya menjelaskan modal tadi udah panjang lebar ya, maka saya akan masuk sekarang pada posisi apa saja sih yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya. Ini kaya dalam arti sebenarnya kaya yang sebenarnya adalah orang yang semakin bermanfaat untuk orang lain, itulah kekayaan yang sebenarnya. Ya, kekayaan yang sebenarnya itu adalah orang yang semakin memberikan manfaat kepada orang lain, itulah kekayaan sebenarnya. Maka kalau kita lihat perusahaan-perusahaan sudah yang besar pun sudah dituntut CSR ya, sudah dituntut CSR. Artinya apa? Peduli kepada orang lain. Nah, apa yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kaya adalah ada beberapa hal. Jadi yang